Hidup kita, hidup orang yang percaya, selalu pasti tidak akan baik-baik saja. Kita akan selalu dan mungkin diperhadapkan kepada hal-hal yang sulit, yang rumit, yang sangat mengganggu pikiran kita dan membuat hati kita tidak tenang. Dan inilah pergumulan setiap kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga dalam keadaan yang seperti itu, kita boleh dan sering meragukan kuasa Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Dan yang lebih parah lagi, ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, kekurang yakinan kita sebagai orang katanya yang percaya selalu meragukan pemeliharaan dan pengasuhan Allah dalam hidup kita. Karena itu minggu ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita saudara-saudara, menguatkan saudara dan saya, percayalah kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Pembacaan yang dibacakan oleh penatua atau diakon kita tadi. Saudara-saudara, Elia mengalami stres tingkat dewa katanya. Stres tingkat tinggi. Luar biasa takutnya. Sehingga dia mengatakan, lebih baik aku mati saja. Cuma aku mau mati Tuhan. Begitu katanya. Karena bebannya luar biasa. Saudara-saudara, kejadian Elia ini mau mengingatkan kepada kita hari ini. Dan mungkin saja kita adalah Elia yang mengalami pergumulan berat ini. Tapi siapa yang nggak pernah mengalami pergumulan berat, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kenikmatan dan hidup yang nyaman buat saudara. Tapi itu pun pasti adalah apa yang terjadi kepada hamba Tuhan Elia ini. Pada pembacaan kita, Elia ingin mati saja. Ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Kenapa Elia mengatakan seperti itu? Kenapa tercetus ungkapan yang berupa putus asa? Sepertinya nggak ada semangat lagi. Sepertinya nggak ada suatu hal yang bisa, atau nggak ada lagi kelihatannya sedikit pun pintu atau jendela yang terbuka, semua sudah tertutup, nggak ada harapan lagi. Saudara-saudaraku, sebelum kejadian apa yang dikatakan Elia ini, sebelumnya dia dengan gagah berani sudah mengalahkan dewa-dewa Baal. Ada kejadian saat itu musim kemarau yang luar biasa terjadi. Maka hendak memanggil hujan atau meminta pertolongan Tuhan, maka dibuatlah seperti pertandingan. Dibuatlah di dalam satu batu yang disusun, diletakkanlah di situ seekor domba atau ternaklah
maka di sekelilingnya sudah dibuat ada seperti lingkaran yang dikorek, seperti kolam begitu yang melingkar di antara batu-batu yang disusun. Maka Elia mau mengatakan kepada Nabi-Nabi Baal, kau berdoa kepada dewamu supaya turun api dan akan turun lagi hujan dan air itu akan menggenangi lubang sekelilingnya. Itu kita mau menunjukkan kuasa Tuhan mana yang paling besar. Oke, pertandingan itu mau dilakukan, maka Elia mengatakan, siapa lebih dahulu saudara dengan nabi-nabi Baalnya berapa orang? Saya dulu atau saudara dulu lah, karena kalian banyak nabi-nabi Baal dulu pada waktu itu, berpuluh orang. Kamu berdoa dulu kepada dewamu supaya turunkan api memakan korban domba itu. Lalu dengan cara ritual ibadah dewa-dewa mereka, ya sama seperti ritual-ritual yang mereka memohon kepada dewa Baal supaya menunjukkan kuasanya. Terus mereka berdoa beberapa jam, belum juga ada tanda-tanda ada api yang memakan korban bakaran itu. Elia tetap memberikan semangat. Ayo, mungkin dewamu lagi jalan-jalan, berdoa terus lagi, berdoa terus. Mungkin lagi piknik-piknik, jalan-jalan, panggil terus sampai mereka kelelahan dan menganggap mereka tidak mampu. Sekarang giliran Elia, maka Elia berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasanya di hadapan orang banyak, bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Maka doa Elia, Tuhan tolong kirimkan api dan air supaya memakan korban itu dan menggenangi lubang yang ada di sekitar itu. Saat itu juga doa Elia dikabulkan Tuhan, sehingga orang banyak bisa menyaksikan rupanya kuasa Tuhannya Elia lebih berkuasa dari dewa-dewa Baal. Saudara-saudara, dengan semangatnya Elia mau menyatakan kuasa Tuhan yang besar itu. Tapi melihat kejadian itu ada seorang ratu yang bernama Ratu Isabel. Ratu ini begitu bencinya kepada Elia. Apalagi saat itu kejadian bahwa kuasa dewa Baal tidak bisa dibuktikan. Maka Isabel ini memberikan perintah, tangkap dan bunuh itu Elia. Mendengar inilah Elia lari sepanjang hari, sehingga dia mau menyelamatkan nyawanya. Di dalam perjalanan, dalam lari itu, dia sampai ke satu wilayah dinamanya Betseba. Dia masuk perjalanan menuju padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Sudah kita bayangkan sehari perjalanan jauhnya. Dan ini berbeda orang yang jalan santai dengan orang jalan yang ketakutan. Ketika orang yang jalan dengan ketakutan, maka dia akan terus berlari. Sehari, bayangkan betapa luar biasanya dia. Saat itulah dia berdiri, dia duduk di sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Sudahlah Tuhan. Cukuplah sekarang Tuhan ambil nyawaku ini. Lalu dia tertidur. Saat tertidur, maka malaikat Tuhan menjamah dia. Elia, bangunlah. Sudah ada tersedia roti bakar.
dan kendi berisi air. Maka dia makan dan minum, tapi tidur lagi. Saudara-saudara, kelihatannya nggak ada bersemangat lagi. Ya sudahlah, kalau makan mengisi perut, makan-makan. Setelah itu kembali Tuhan mau menyapa dia melalui malaikat menjamah dia. Elia, makanlah. Bangun dan makanlah, karena engkau tidak tahu perjalananmu terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, makan dan minum, sehingga oleh kekuatan makanan ia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara-saudaraku, dalam perasaan gundah, dalam perasaan yang sangat ngeri, dia mau menikmati makanan dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, engkau tidak tahu betapa jauh perjalananmu. Bayangkan dia berjalan 40 hari, 40 malam. Saudara-saudaraku, dia tidak tahu bagaimana perjalanan hidupnya ke depan. Tapi Tuhan tahu bahwa dia harus dituntun menuju bukit Tuhan, gunung Tuhan, Gunung Horeb. Di situ akan Tuhan memberikan apa yang perlu untuk Elia. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Elia. Hamba Tuhan itu, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia percaya akan kuasa Tuhan yang besar dan dinyatakan di dalam pertandingan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tapi pada sisi lain, dia meragukan kuasa Tuhan yang akan bisa menolong menyelamatkan dia. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Karena Tuhan memberikan roti kepada dia, dia bisa berjalan dan berlari. Dia berjalan terus. Walaupun persoalan tetap ada, dia jalan terus. Walaupun pergumulan tetap ada dalam hatinya, dia jalan terus. Karena apa? Tuhan menguatkannya. Bagaimanalah kekuatan sepotong roti untuk berjalan sepanjang perjalanan, berapa panjang lebar itu? Perjalanan itu. Tapi kuasa Tuhan yang memampukan sehingga Elia bisa menjalani hidup-hidup yang sulit itu atas penjagaan dan pengasuhan Tuhan. Dia sampai kepada gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam keraguan Elia itu sangat manusiawi sekali seperti kita. Banyak hal yang membuat pikiran-pikiran kita tergoncang dalam situasi-situasi kehidupan ini. Apalagi di zaman-zaman sekarang teknologi digital yang semakin canggih, perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang aja kalau kita baca dalam situasi hendak 17 Agustus di ibu kota Nusantara, sudah ada rekayasa iklim katanya, supaya iklim itu bagus, nggak panas, nggak hujan. Sudah pakai teknologi. Lalu kita berkata, ya Tuhan turunkan hujan. Ya. Saudara-saudara, kelihatannya apakah Tuhan nggak berkehendak menurunkan hujan nanti? Kita nggak lihat. Apakah kekuatan, kejagoan teknologi, rekayasa iklim itu bisa nanti? Kita lihatlah. Ini banyak membuat orang mengagumkan ilmu pengetahuan itu. Membuat semua manusia selalu berpikir bahwa aku ada karena aku berpikir. Semua yang kita lakukan adalah pola pikir kita, kemampuan kita, sehingga kita meragukan kuasa Tuhan
Saya melakukan itu karena saya bisa kok. Banyak kita begitu. Untuk itu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kemajuan teknologi, baik kemajuan yang sekarang ini, banyak orang yang sekarang meninggalkan Allah dalam kehidupannya. Tuhan mau mengajak kita. Kemajuan teknologi adalah karena akal manusia yang diberikan oleh Allah. Karena itu Tuhan mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selalu mau mengatakan, apapun kemajuan zaman ini, percaya kepada sumber, yaitu Allah Bapa. Percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mau mengorbankan cintanya buat saudara dan saya. Percaya kepada Roh Kudus yang selalu berbicara dalam hati kita untuk mengarahkan jalan kita kepada jalan kebenaran. Saudara-saudara, kita mau diajar sekarang, selalu mau mengingatkan, syukur kepada Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita, kita juga datang beribadah kepada Tuhan saat ini. Karena adalah panggilan Tuhan bagi kita, supaya kita tetap mempercayakan kita kepada Allah. Walaupun saudara-saudara tidak baik-baik saja, banyak hal yang menyusahkan hidup saudara dan saya. Kalau kita ingat, gereja kita yang lama ada tulisannya Matius 11 ayat 28. Kalau anak-anak GKI tentu ingat itu, yang siapa yang dibesarkan di GKI kita. Matius 11 ayat 28. Mari. Apa? Ya, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, itulah ajakan kepada kita. Supaya kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Marilah kepada aku. Tuhan selalu panggil kita. Karena itu percaya. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, susah banyaknya. Kadang hidup ini tidak semudah khotbah pendeta ya. Kalau khotbah pendeta semuanya gampang-gampang sedih, gampang-gampang itu. Bahkan pendetanya pun kadang-kadang mengalami yang susah itu. Lebih parah mungkin. Jadi memang hidup ini gak semudah khotbah pendeta. Masih banyak pemikiran kita. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selalu kita mau mengingatkan kepada kita sekarang, mau merasakan kuasa Allah, maka kita pemasung mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara, dari mana kita boleh menikmati itu? Dari roti hidup, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman itu yang diberikan kepada kita sekarang. Firman itu yang menguatkan kita, menguatkan iman kita. Supaya kita tetap dikuatkan, diberikan kehidupan. Karena itu kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dialah yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, jangan seperti orang yang melihat kuasa Yesus. Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang datang dari surga, yang memberikan manna kepada nenek moyangmu. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu ini ya. Pas khotbah hujan deras. Terpaksa berhenti juga ini ya. Ya makanya dicepatkanlah maunya kita pasang plafon ini ya. Nah, kalau ada persembahan syukur kita, kasihkanlah sikit-sikit. Supaya ada uang kita meredam sedikit hujan berkat yang dari atas ini. Ya. Kalaupun nggak tiap minggu, tiap bulan, syukurnya kepada Tuhan. Sikit-sikit, kumpul-kumpul kita kan banyak. Gereja kita ini juga dulu dari sikit-sikitnya kita. Akhirnya boleh kita buat. Saudara-saudara, bagaimana supaya saudara bisa mempercayakan Yesus sebagai roti hidup? Jangan seperti orang-orang lain. Itu kan anak Yusuf, tukang kayu.
Kenapa dia ngaku-ngaku Yesus dari surga? Ya, itu tadi yang saya bilang. Ada nama seseorang mengingatkan kita hari ini. Ya, mungkin ini juga tandanya juga ya. Ya, kita masih ya apa namanya? Masih tetap mengingat bahwa perjuangan untuk gereja kita tetap ada bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, ini ajaran kepada kita, kalau saudara sudah menerima roti itu, bagi sama orang lain. Jangan makan sendiri. Kalau kita sudah terima firman Tuhan itu, mari kita bagi kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Mau berbagi. Karena itu memberikan kehidupan kepada kita. Sebab Yesus bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari milik Allah. Itulah mau kita jalani hidup kita, menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang bermakna. Jangan hidup menjadi egois, hidup untuk diri sendiri saja. Karena itu Bapak Ibu, percayalah kepada Allah. Yesus sang firman itu memberikan kehidupan kepada saudara, memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pengasuhan yang luar biasa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Amin.